selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, pemodelan matematika, dengan anggota yang pertama ada Immanuel Supitwatung dengan NIM 19504012, teman saya Esther Lita Morselina Korengkeng dengan NIM 19504029, dan Shifra Wangko dengan NIM 19504022, dengan saya sendiri Avelia Gisela Denggot dengan NIM 19504024, teman saya Marnita Nelwan dengan NIM 19504071, dan yang terakhir Widiawati Katamoge dengan NIM 15504145. Baik teman-teman, pada pokok pembahasan kami hari ini kami akan bahas tentang model diskrit yaitu pertumbuhan sel, di mana nanti saya dan teman-teman saya akan membahasnya sebagai berikut. Pada saat ini, kami akan membahas mengenai model diskrit dari pertumbuhan sel. Tetapi sebelum mengetahui model diskrit dari pertumbuhan sel, terlebih dahulu kita mengetahui pengantar model matematika diskrit. Bidang matematika menyediakan banyak cara berbeda untuk memodelkan dunia di sekitar kita. Beberapa alat matematika lebih tepat untuk memodelkan fenomena tertentu dan kurang sesuai untuk fenomena lain. Dalam kasus ini, kami fokus pada bagaimana menggunakan matematika untuk simulasikan situasi biologis di mana masuk akal untuk mengasumsikan yang mendasarinya variabel model adalah diskrit, yaitu dapat ditulis sebagai urutan nilai. Sebaliknya, garis bilangan real kontinu dan untuk dua nilai A dan B. Tidak peduli seberapa dekat A dan B pada garis bilangan, kita selalu dapat cari nilai lain yang berada di antara A dan B. Kita mungkin harus meningkatkan presisi kita untuk mencapai ini, tetapi itu selalu bisa dilakukan. Barisan nilai-nilai diskrit adalah himpunan titik-titik sepanjang garis bilangan real. Jadi, dengan model diskrit, kita mengasumsikan bahwa kita dapat mengabaikan ruang antara titik-titik. Sebagai contoh, misalkan kita menumbuhkan kultur sel dalam cawan Petri dan mengukur kepadatan sel persatuan luas setiap jam selama 24 jam. Ini akan membuat urutan 25 titik data jika kita menyertakan kepadatan sel awal. Kita tahu bahwa kultur sel tumbuh selama waktu antara saat kita melakukan pengukuran. Tetapi, pengukuran populasi setiap jam selama sehari akan memberi kita representasi yang masuk akal tentang bagaimana budaya tumbuh jalannya suatu hari. Sejalan dengan itu, ketika kita membangun model matematika untuk mewakili pertumbuhan sel budaya, masuk akal jika model hanya memprediksi bagaimana budaya tumbuh dari jam ke jam. Dengan demikian, yang mendasari variabel waktu dipresentasikan dalam model matematika sebagai peningkatan diskrit, kenaikan 1 jam. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Contoh motivasi pertumbuhan sel. Data pada tabel di bawah ini memberikan destinasi optik dari kultur sel Escherichia coli atau biasa dikenal dengan E. coli yang diukur setiap 30 menit selama 3 jam. Kita bisa lihat pada tabel waktu dari 0 sampai 3,0, destinasi sel 0,055 sampai 1,300. Nah, berdasarkan tabel bisa kita lihat bahwa seiring bertambahnya waktu, destinasi sel pun meningkat. Dan jika kita memplot tabel ke grafik, diperoleh grafik 1 seperti yang terlihat di layar, dan tampak bahwa destinasi sel tumbuh secara eksponensial. Selanjutnya, bagaimana kita bisa memperkirakan destinasi sel ini menggunakan model matematika. Seperti yang kita ketahui bersama, secara umum dalam mendeskripsikan suatu barisan secara matematis, kita menyatakan bagaimana suku ke n plus 1 dari suatu barisan, dan xn plus 1 ini ditentukan menggunakan n suku sebelumnya dalam barisan, yaitu xn kurang 1, xn kurang 2, dan seterusnya x1 sampai x0. Secara matematis, suku xn plus 1 dinyatakan sebagai fungsi dari n suku sebelumnya, yaitu xn plus 1 sama dengan fxn, xn kurang 1, xn kurang 2, dan seterusnya x0, x1, x0.
Persamaan tersebut dikenal sebagai persamaan beda diskrit. Dan untuk mempermudah, kita asumsikan bahwa nilai berikutnya dalam urutan destinasi sel dapat ditentukan dengan menggunakan nilai sebelumnya dalam urutan. Jadi, xn plus 1 adalah fungsi dari xn, yaitu xn plus 1 sama dengan fxn, yang disebut persamaan beda orde pertama. Data pada tabel 1, misalkan xn mewakili densitas sel dari titik data ke n, di mana n sama dengan 0, menunjukkan titik pada 0 jam. N sama dengan 1 menunjukkan titik data pada 30 menit, dan seterusnya. Sehingga x0 sama dengan 0,055, x1 sama dengan 0,111, x2 sama dengan 0,231, x3 sama dengan 0,360, x4 sama dengan 0,561, x5 sama dengan 0,821, dan x6 sama dengan 1,300. Pada tabel 2, selisih dan perbandingan suku-suku barisan berurutan dari n0, xn1 tambah xn adalah 0,065. Untuk xn tambah 1 per xn adalah 2,18. Untuk n1 dari xn tambah 1 kurang xn adalah 0,111. Untuk xn tambah 1 per xn adalah 1,93. Untuk n2 dari xn tambah 1 kurang xn adalah 0,129, dan xn tambah 1 per xn adalah 1,56. Sampai dengan n5 dari xn tambah 1 kurang xn adalah 0,479, dan xn tambah 1 per xn adalah 1,58. Tabel 2 menunjukkan selisih dan rasio suku berurutan dalam urutan yang mewakili data densitas sel dari tabel 1. Selisih antara suku-suku berurutan dalam barisan bertambah dengan bertambahnya n. Namun dengan pengecualian dua rasio pertama, rasio suku-suku berurutan tampaknya tetap relatif konstan seiring dengan bertambahnya n. Misalkan rasio suku-suku berurutan konstan dengan nilai c, jika n bertambah, maka xn tambah 1 per xn sampai dengan xn tambah 1 sama dengan cxn. Dan dengan demikian kita telah menulis xn tambah 1 sebagai fungsi xn, di mana fxn sama dengan cxn. Mengingat bahwa rasio suku berurutan menunjukkan sedikit fluktuasi, kita dapat berasumsi bahwa fluktuasi yang kita lihat disebabkan oleh kesalahan pengukuran, atau baik oleh spektrofotometer yang digunakan untuk mengukur kerapatan optik atau oleh manusia yang melakukan pengukuran. Jika kita berasumsi bahwa rasio suku-suku berurutan akan konstan jika bukan karena kesalahan pengukuran, maka berapakah nilai C? Kita bisa menggunakan rata-rata dari semua rasio, yaitu 1,7 sebagai nilai C, atau kita bisa menggunakan rata-rata dari 4 rasio terakhir, yaitu 1,5 sebagai C. Jadi, kita akan memiliki dua opsi untuk model. xn tambah 1 sama 1,7 xn yang dinamakan model 1, dan xn tambah 1 sama dengan 1,5 xn yang dinamakan model 2. Selanjutnya, bagaimana kita memutuskan model mana yang lebih baik? Pertama, apa artinya suatu model lebih baik dari model lain? Dalam hal ini, kita tertarik untuk melihat model mana yang lebih mampu mereproduksi data secara akurat. Untuk melihat model mana yang lebih mampu mereproduksi data, kita bandingkan kedua model pada interval-interval waktu yang sama dengan menggunakan 0,055 dari data densitas sel sebagai x0. Kita dapat mencari nilai selanjutnya pada kedua model. Berikut tabel untuk melihat nilai model sejalannya waktu. Pada kolom pertama, terdapat interval waktu dari 0 jam sampai 3 jam dengan selisih antar interval 30 menit. Pada kolom kedua, terdapat data densitas sel dengan besaran OD 600. Pada kolom ketiga, terdapat nilai densitas sel yang didapat dengan menggunakan model 1.
Pada kolom terempat terdapat nilai densitas sel yang didapat dengan menggunakan model 2. Untuk memudahkan observasi, kita akan memplot data-data tersebut menjadi sebuah grafik. Grafik di atas menunjukkan plot urutan data asli yang berwarna kuning terhadap data yang dihasilkan oleh model 1 berwarna merah dan model 2 berwarna hijau. Model mana yang tampak mendekati data asli dengan lebih baik? Dari grafik, tampak bahwa model 1 lebih mampu mereproduksi data asli dengan lebih akurat daripada model 2. Densitas optik. Bagaimana seseorang menghitung jumlah sel dalam kultur sel? Jumlah sel dalam kultur bias cukup besar atau dalam urutan jutaan atau miliaran. Memang akan menjadi tugas yang membosankan untuk duduk dan menghitung totalnya jumlah sel dalam budaya seperti itu. Faktanya, jika kultur tumbuh atau dalam jumlah sel meningkat, seiring waktu Anda menghitung 200 sel pertama, ukuran kultur kemungkinan akan berubah. Alih-alih menghitung jumlah sel dalam budaya volume V, kami mengambil sampel budaya, yaitu kami mengambil bagian yang mewakili budaya dan menghitung jumlah sel dalam sampel. Misalkan sampel memiliki sel NS dan volume VS. Jika kita berasumsi bahwa sel kepadatan atau sel persatuan volume adalah sama di seluruh budaya seperti pada sampel, maka N per V sama dengan NS per VS, di mana N adalah jumlah sel dalam sampel, jadi N sama dengan V dalam NS per VS. Rasio NS per VS sebanding dengan kerapatan optik, misalnya NS per VS sama dengan A titik DO, di mana A adalah konstanta dan DO adalah kerapatan optik, dan diukur menggunakan spektrofotometer. Sampel ditempatkan dalam kuvet atau pada dasarnya tabung reaksi persegi panjang, dan spektrofotometer menyinari seberkas cahaya atau dari panjang gelombang tertentu melalui kuvet. Semakin padat kultur sel, semakin sedikit cahaya yang menembus kuvet. Dengan mengukur banyaknya cahaya yang tidak dapat menembus kuvet atau cahaya yang terhambur karena sel-sel di dalam kuvet, spektrofotometer mengukur kepadatan optik sampel kultur sel, intensitas cahaya hamburan, dan dengan demikian ukuran kerapatan optik tergantung pada panjang gelombang cahaya yang digunakan. Panjang gelombang cahaya yang digunakan diukur dalam nanometer atau nm dan dilambangkan dengan subskrip DO. Dengan demikian, ukuran kerapatan optik diambil menggunakan cahaya dengan panjang gelombang 600 nm ditunjukkan dengan DO 600. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, teman-teman semua, berikut tadi penjelasan-penjelasan dari teman-teman kelompok saya tentang model diskrit pertumbuhan sel tersebut. Kiranya penjelasan dari video teman-teman saya yang sebelumnya boleh membantu teman-teman semua yang menontonnya. Terima kasih, salam dari kami, teman-teman kelompok 4.